Nah, pet lovers, setelah kita tadi di Desa Suhait, desa yang dapat gelar Kampung Ikan Hias Khusus Arowana Supret. Nah, pet lovers, tadi Anda lihat sendiri kan proses panennya seperti apa. Nah, hanya dari kolam ukuran 10 kali 30 meter, kolam itu pun dipetak jadi 5. Kita hari ini panen dari 7 indukan. Pet lovers, pagi ini kita mau berangkat ke Danau Sentarum. Kita bakal naik speedboat, karena yang mau berangkat ke Sentarum jumlahnya agak banyak. Kita akan menggunakan 3 speedboat, biar nggak terlampau padat lah penumpangnya. Dan sebelum kita berangkat ke Danau Sentarum, kita mau lihat dulu ikan yang tadi malam ya. Yang kemarin sore, tadi malam kita panen. Kita bisa panen dari 7 indukan dan jumlahnya itu hampir 300 lebih. Jadi sebelum kita berangkat ke Danau Sentarum, kita lihat dulu ikan yang kita panen kemarin ya. Yuk ikut saya yuk. Tuh, rumah panggung. Jadi nggak salah nih disebut kampung ikan hias. Di mana-mana akuarium. Semua rumah orang pasti ada akuariumnya. Assalamualaikum. Mana? Ikan yang kemarin dipanen. Panen? Nah. Oh, ini dia yang kemarin dipanen nih. 1, 2, 3. Bukan ini bukan? Ini juga. Oh, 1, 2, 3. Ini sudah 5. Oh, ini yang besar kemarin ya. Ini yang kemarin ininya bagus nih. Besar. Yang kemarin induknya bagus. Ini kalau masyarakat sini bilang panennya panen tua. Jadi bentuk ikannya udah nyaris sempurna. Itu sisa telur ikannya tinggal sedikit tuh. Ini besarnya bakal jadi ikan spesial nih. Nah, pet lovers, tadi kita udah lihat ikan yang kemarin kita panen. Ada 2 partai itu yang, aduh, nggak butuh komen tuh ikan. Itu ikan luar biasa sih. Nah, ternyata selain ikan yang panen kemarin dirawat di sini, di dalam itu juga ada beberapa ikan yang dibesarkan, bukan untuk dijual, tapi untuk jadi indukan. Dan bagus-bagus ikannya. Yuk, kita lihat, ikutin saya.
Pak, salah. Oh, salah man. Kamar mandi. Nah, ini dia. Waduh. Nah, di tempat ini pet lovers, kita agak kaget dan agak bingung sih. Ikan bagus-bagus dipelihara, digedein untuk jadi indukan. Padahal kebanyakan orang, kalau dia punya ikan yang bagus, ikan yang bagusnya dijual untuk jadi duit. Nanti sisanya yang jelek-jelek, nggak laku, baru masuk ke kolam jadi induk. Kalau di sini terbalik, justru yang bagus dikit, dipelihara sampai gede untuk jadi indukan. Makanya yang kita panen kemarin itu luar biasa, indukannya bagus-bagus semua. Ini juga geleng-geleng kepala sih ngeliat ikan di sini nih. Doakan saya supaya saya tidak kecebur. Bisa nggak? Pegangan Om, kayu. Hati-hati. Pegang kayu. Natik turun dulu. Shooting. Ini kita ngerjain ketua Aci. Ketua Aci yang baru kita siksa di Suhaid. Emang enak. Emang enak. Tuh hati-hati tuh. Itu depan hati-hati loh yang air kok. Yang nyemplung loh itu. Bisa. Hey. Tur. Batin tur. Liatin tur. Hei, Jack, sekarang kaki main kita tukang kayu. Oh, dapat dulu. Tahu. Bergetar. Oh, Willy. Duduk depan tuh. Dia kakinya nggak usah nekuk. Oh. Om Rafiq sini boleh? Belakang ya. Bintang tuh mana bintang? Bintang kita apa? Susu sebelah. Biar imbang ya. Jadi maksudnya aku tuh berat ya. Kurang ajar. Kalian berdua ikut.
Pet lovers, kita mampir sebentar. Ini unik sih, ini seru. Jadi di tengah-tengah perjalanan dari Suhait ke Danau Sentarum, kita ketemu sebuah supermarket terapung. Lengkap, bukan cuma supermarket. Mau makan bisa, mau isi bensin bisa, mau beli air minum bisa, beli biskuit, beli kue, dan lain-lain. Komplit. Kita lihat. Nah, mampir dulu, lihat nih. Lihat nih. Tuh. Cara buat ikan asin. Ini ibu lagi bikin ikan asin. Itu di Jakarta ikan hias tuh. Kalau di sini namanya ikan apa namanya, Bu? Di sini, Bu? Yang mana? Yang kuning-kuning bintik-bintik itu? Kerandang. Ikan kerandang namanya. Ini kan kalau di Jakarta dipelihara sebagai ikan predator tuh, Man. Iya, benar. Iya kan? Iya. Kerandang kan? Ini mau apa? Om Ratman di sini lengkap. Mau tabung gas? Ada. Apa, Pak? Gula pasir. Gula pasir. Oke, sekarang sini apa? Rokok jangan ditanya. Payung, Man. Payung, Man. Oh. Ada, Man. Ini sih benar-benar. Ini supermarket terapung di tengah danau. Ini juga ada tuh. Om, kalau kalian mau belanja nih hubungi ini di sini tuh. Ini ada pohon. Cabe. Cabe juga. Mau beli cabe? Ada. Iya kan? Jadi kalau teman-teman lagi ke Danau Sentarum, pengen bawa perbekalan, nih dia. Toko karya usaha, menjual sembako dan lain-lain. Ada arwananya, Pak. Hah? Ada arwananya tuh. Ada arwananya tuh. Desa Laut Tawang, Danau Sentarum. Hubungi Jarniadi 0857 5000 4477. Lengkap. Dokter masuk video. Pop ice, Man. Aku akan gang. Hah? Apa namanya? Pet lovers, kita mampir lagi. Kita mampir lagi untuk beli ikan salai. Ini ikan lais. Ikan ini hidupnya di sungai situ tuh, Sungai Kapuas, dan kemudian diasap. Diasap. Nah, orang sini nyebutnya ikan salai. Ini mantep banget sebetulnya, masih anget. Tuh. Masih anget, baru mateng. Pakai nasi, pakai sambal, pakai lalap. Mertua lewat. Kita kagak inget, Bos. Dan ketemu perantau dari Jawa Barat. Jadi dari Jawa Barat, Bapak ini jauh-jauh merantau ke sini hanya untuk menikmati ikan salai. Aduh, kita makan dulu ya.
Enak banget. Tumpah mampus. Enak banget. Nah, pakai sambal kecap enak nih. Pakai apa? Sambal sama kecap tuh. Ya. Oh, ini yang mantap. Apa tuh? Telurnya ya? Dulu sama ini enak juga. Dan nanti lebih enak juga. Lembut. Ini lembutnya. Ano yan? Ya telurnya enak nih Om. Kalau misalnya itu ringau. Telur ringau tuh. Ini itu bisa menjadi itu bang. Dia kenapa ya? Ada enggak pasti di danau goreng sini ya ikan. Untuk goreng mereka ya. Nah, Kalau benar? ini tuh kasih goreng ya. Oh, cuma sama sih bang. Apa sekalian sama masak sini kita makan Iya. sana. Ya. Enggak boleh. Nah, Nah, masak sini enak ya. tinggal bersih-bersih aja kan. Ya. Ya, makan lagi saja. Kak. Kak. Pet lovers, akhirnya setelah menempuh perjalanan dari Jakarta ke Pontianak menggunakan pesawat selama 1 jam 45 menit, kemudian dari Pontianak kita menempuh jalan darat menuju ke Desa Suhait selama 12 jam
Kemudian dari Desa Suhait kita naik speedboat ke lokasi ini selama 2,5 sampai 3 jam. Akhirnya saya hadirkan kepada Anda semua Danau Sentarum, House of the Dragon. Inilah habitat asli Arowana supret, maskot ikan hias air tawar Indonesia. Danau Sentarum ini adalah lahan basah terbesar kedua di dunia. Ya, dia memang hanya terbesar kedua di dunia karena yang paling besar pertama adalah Amazon. Luas Danau Sentarum ini sekitar 132.000 hektar, pet lovers. Dan di Danau Sentarum ini yang dilestarikan, yang dijaga agar tidak punah bukan hanya Arowana supret, tapi ada juga beberapa hewan lain. Yang cukup populer diantaranya adalah orang hutan. Di mana lokasi orang hutan? Di perbukitan sana, di Betung Kerihun namanya. Itu adalah cagar alam suaka, tempat orang hutan tidak boleh diganggu. Di sana dia hidup dengan damai, berkembang biak, supaya anak saya, cucu saya, cicit saya masih bisa lihat keberadaan orang hutan di dunia ini. Dan saya mau kasih tahu kepada Anda pet lovers, kita hanya sejengkal dari Malaysia. Karena di balik bukit itu, bukit yang tinggi itu sudah kerajaan Malaysia. Jadi ini dekat banget dengan Malaysia. Kalau kita naik speedboat, kita bisa sampai ke tempat itu kurang lebih 1 jam saja. Kemudian kita harus lanjut dengan menggunakan mobil menuju ke perbatasan Malaysia kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, maka kita bisa sampai di sebuah kota kecil yang sudah masuk ke negara Malaysia. Kalau saya tidak salah namanya, apa tadi namanya, Man? Lubuk Hantu namanya. Lubuk Hantu namanya. Sambil jalan ya. Jadi selain Arowana supret, di Danau Sentarum ini juga dijaga bersama-sama. Ada orangutan, ada itu monyet yang jadi logo Dufan tuh, bekantan. Bekantan juga dijaga di sini. Kemudian ada ini buaya sinyulong. Buaya sinyulong itu adalah buaya yang mulutnya itu tuh lancip. Kemudian yang juga dijaga di sini adalah burung enggang. Ya, burung enggang raja. Itu juga burung yang paling memukau, paling indah. Sayang sekali keberadaannya sekarang sudah sangat sulit untuk ditemui. Yang juga dijaga di Taman Nasional ini adalah beruang madu. Ya, beruang madu itu ternyata selain ada di Sumatera, dia juga ada di Kalimantan. Dan dia juga salah satu jenis satwa yang dilindungi, dijaga keberadaannya di Taman Nasional Danau Sentarum Betung Kerihun. Nanti kita mampir di situ tuh. Di situ ada papan informasi. Kita lihat bareng-bareng. Informasi lebih lengkap tentang satwa, ikan, burung, dan informasi umum tentang Danau Sentarum. Nah, ini kita lihat ini. Jadi rupanya Danau Sentarum ini ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 99. Ya, jadi tahun 99 Danau Sentarum ditetapkan sebagai taman nasional, ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan. Nah, ini kita lihat. Jadi Taman Nasional Danau Sentarum ini adalah menjaga kawasan sebagai pengatur tata air. Ya, harus diatur ya, karena Danau Sentarum ini adalah sumber air untuk Sungai Kapuas. Kemudian dia juga melestarikan orangutan, buaya sinyulong, bekantan, beruang madu, dan ikan arwana. Tapi di sini nggak disebut ini ya, burung enggang dan bangau tongtong.
Dari info terakhir yang saya tahu, Taman Nasional ini juga bertanggung jawab terhadap keberadaan burung enggang dan bangau tongtong. Yuk lanjut man. Udah terlampau sore, kita harus kembali ke Suhait. Karena perjalanan dari sini ke Suhait itu 2,5 sampai 3 jam. Kita nggak pengen masih di perahu pada saat matahari udah tenggelam, udah gelap, sangat berbahaya. Kita bisa nabrak bubu nelayan, kita bisa kesangkut jala, atau kita bisa nabrak kayu. Berbahaya buat kita, perahunya bisa terbalik. Nah ini lokasi kita nih. Kita ada di Pulau Sepandan. Kenapa namanya pulau? Ya karena memang dia adalah bentuknya pulau. Ya, dia bentuknya adalah seonggok tanah di tengah-tengah Danau Sentarum. Ini kita lihat. Ada burung elang juga nih. Ada, ini apa nih? Kadal monitor sepertinya. Sejenis biawak. Nah ini nih. Orangutan ya. Ya. Ini bekantan, bukan orangutan, ini raja enggang. Ya. Kalau orangutan itu tuh. Itu mana? Ah, itu dia tuh. Ayo man, ayo. Pet lovers tahu nggak? Kalau lagi pasang, kalau lagi banjir, airnya itu bisa setinggi ini. Nah. Jadi beberapa tahun yang lalu, air Danau Sentarum itu pasang, tingginya sampai segini. Bandingkan dengan ketinggian air sekarang tuh. Berarti kurang lebih naiknya sekitar 5 sampai 6 meter ya. Luar biasa. Di sininya di mana? Yuk man, kita balik man. Thank you pet lovers. Sampai ketemu di Suhait ya. Tanahnya itu, Om. Dia dikelilingi sungai ini jadinya di dalam dia kan. Nanti sana jauh lagi, sungai lagi. Dia kayak satu pulau dia. Oh. Dekat lagi. Melingkar jadi nanti kan ini kita dalemin juga nih sungai kan. Dialiri. Kayak kita jauh dah. Ini kemarau gimana pun udah kering nih. Air. Kalau kemarau Yang lagi digali itu. Itu kurang susah air. Pet lovers, kita udah di Suhait lagi ya. Jadi kemarin kita seharian di kawasan Danau Sentarum. Itu adalah Taman Nasional Danau Sentarum Betung Krihun yang lebarnya 132.000 hektar. Itu adalah taman nasional sebagai fasilitas konservasi untuk beberapa satwa liar langka yang dilindungi. Ada buaya sinyulong, ada beruang madu, ada monyet bekantan, ada orangutan, ada bangau tongtong, dan ada burung enggang raja namanya, burung enggang. Dan tentunya ikan kesayangan kita semua, arwana superet. Nah kemarin kan kita jalan-jalannya sama Om Ferry nih, sama Ketua Aci ya. Dari Jakarta naik pesawat hampir 2 jam. Terus dari Pontianak ke Suhait naik mobil 12 jam lebih. Kemudian dari Suhait ke Danau Sentarum itu kita naik speedboat sekitar 2,5 sampai 3 jam. Pertanyaan gue cuma satu doang sebetulnya ke Om Ferry. Kapok nggak? Enggak. Enggak. Bulan depan mau ke sini lagi? Pasti. Pasti. Yang penting ada ikan segar. Nah Om Ferry,
setelah mengalami perjalanan sekian lama, kita ini udah 4 malam ya, di Kalimantan Barat. Apa bertambah nggak kecintaan Om Ferry sama Arwana Supret? Yang pasti bertambah ya, karena begitu saya masuk ke danau itu, oh di sini nih habitat dulunya Arwana. Ya kenapa enggak, harus kenapa kita harus melestarikan ikan tersebut juga, dan juga harus membantu para petani di sekeliling Danau Sentarum dan khususnya Suhai dan Kapuas dulu ya, karena ya kalau dilihat kan kita ngelihat masyarakat sekitar sini dengan kita tadi waktu kemarin naik tangga sampai ke rumah penduduk aslinya atau segala macam itu ya mereka masih kekurangan itu aja sih. Supaya ini Arwana juga maju, begitu juga petani dan penduduk khususnya pinggiran Kapuas Hulu. Ya, Pet Lovers, kemarin kita lihat ya, jadi Danau Sentarum itu kan sebetulnya taman nasional. Tapi sepanjang perjalanan di Danau Sentarumnya itu bahkan kita masih ngelihat ada jala, ada jaring, ada pukat, ada berbagai macam alat-alat tradisional untuk nangkep ikan gitu loh. Dalam hati kita juga bertanya, loh katanya ini taman nasional. Tapi kenapa masyarakat masih diperbolehkan mengeksploitasi ikan-ikan yang ada di taman nasional itu? Di satu sisi ya, kita prihatin, tapi di sisi yang lain, terus kita mau ngomong apa? Karena mereka nggak punya pekerjaan lain kan? Betul, betul. Mereka nggak punya pekerjaan lain, jadi gini, latar belakang pendidikan mereka masih rendah. Terus kemudian hidup mereka pun juga jauh dari kata makmur gitu ya. Betul. Sehingga akhirnya memang salah satu mata pencaharian, bukan salah satu, satu-satunya mata pencaharian mereka adalah nangkep ikan di sungai dan ya di kawasan Danau Sentarum gitu loh. Jadi kemarin kita sempat ngobrol kan sama polisi hutan tuh yang jaga tuh. Ya mereka bilang sama kita, betul Pak, di satu sisi kita harus jaga Taman Nasional ini, tapi di sisi yang lain ya itu mata pencarian mereka sejak 200 tahun yang lalu gitu loh, dari zaman nenek moyangnya mereka gitu loh. Sehingga akhirnya apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan, sosialisasi supaya mereka menangkap ikan dengan cara-cara yang berkelanjutan yang nggak bikin ikannya punah gitu loh. Nah itulah Pet Lovers kesan kita ya, kemarin kita jalan-jalan ke Taman Nasional kawasan Danau Sentarum Betung Kerihun. Mudah-mudahan itu bisa tetap jadi lahan konservasi bagi Arwana Supret, bagi ikan ringau, tigerfish, untuk buaya sinyulong, beruang madu, bekantan, orangutan, dan sangat banyak lah flora dan fauna yang memang jadi tuan rumah di Danau Sentarum. Yuk Om Ferry, kita lanjut lagi ke sana. Siap. Kelamaan di sini makan buaya antar kita. Nggak lucu kan kalau buaya dimakan buaya. Pet Lovers, sekarang kita ada di kolam Bapak Haji Fadli. Dia umroh udah nggak terhitung lah berapa kalinya ya. Naik haji pun udah 2 kali. Padahal umurnya jauh di bawah saya. Rezeki yang dia dapat karena semata-mata kecintaan dia kepada Arwana Supret. Ini adalah fasilitas dia, ini adalah kolam dia. Dia melakukan konservasi Arwana Supret di fasilitasnya ini. Dan alhamdulillah puji Tuhan, hasilnya mampu mencukupi Pak Haji Fadli, bahkan mampu mensejahterakan keluarga besarnya, dan mampu juga memberikan rezeki kepada masyarakat yang ada di sekeliling kolam ini.
Mudah-mudahan perjalanan kita ke Danau Sentarum, House of the Dragon, ada manfaatnya buat Anda yang tonton ini sampai habis. Sampai sini saya pamit mundur, mudah-mudahan bermanfaat ya video ini buat kita semua. Anda sebentar lagi boleh matikan kanal YouTube Anda, tapi perjalanan saya kembali ke Pontianak masih 12 jam. Mungkin kita masih akan nginep lagi 1 malam di Pontianak, karena kita akan sampai nanti tengah malam. Nah, besok pagi baru kita kembali ke Jakarta. Kembali ke Monas. Kembali ke Bundaran HI. Kembali ke... Aulah, bosan sama Jakarta ya.